Sebuah pertandingan besar yang ditonton jutaan pasang mata. Harapan setinggi langit, strategi yang digembar-gemborkan sebagai modern, pemain diaspora yang digadang sebagai tulang punggung masa depan timnas. Tapi, begitu pertandingan berakhir, bukan kemenangan yang didapat, melainkan kegaduhan besar yang mengguncang seluruh dunia sepak bola Indonesia. Dan yang terjadi berikutnya lebih mengejutkan. Seorang pelatih veteran tanah air yang sudah makan asam garam sepak bola puluhan tahun, tiba-tiba buka suara. Bukan komentar biasa, bukan analisa standar, tetapi sindiran keras yang secara langsung menyinggung blunder keputusan Indra Syafri mulai dari pemilihan pemain, penggunaan taktik, sampai cara menangani mental tim. Di sisi lain dari negara rival Filipina, netizennya justru ikut meramaikan situasi. Mereka membahas performa Rafael Struijk, pemain fenomenal yang selama ini dianggap mesin gol Indonesia, tetapi kini menjadi pusat kritik dan bahan perdebatan panas. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang benar, siapa yang salah, dan mengapa kegaduhan ini begitu besar hingga lintas negara? Inilah investigasi lengkap, cek fakta it. Kegaduhan besar ini berawal dari sebuah pertandingan yang sejak awal sudah dipenuhi ekspektasi. Publik datang dengan harapan besar. Media menyorot dengan tajam, dan para pendukung timnas Indonesia merasa bahwa inilah momen pembuktian. Bagi skuad muda yang digadang-gadang sebagai generasi emas berikutnya, di atas kertas Indonesia seharusnya tampil meyakinkan. Komposisi pemain dinilai ideal, perpaduan antara talenta lokal dan nama-nama diaspora yang bermain di klub Eropa. Namun apa yang terjadi di lapangan justru jauh dari kata meyakinkan. Sejak menit-menit awal pertandingan, tanda-tanda ketidaksiapan sudah terlihat, struktur permainan kacau, koordinasi antar lini berantakan, dan pemain tampak kebingungan dalam mengeksekusi instruksi. Lini tengah tidak mampu mengontrol ritme, dan barisan belakang berkali kehilangan posisi. Bahkan penonton awam pun bisa melihat bahwa ada sesuatu yang salah pada sistem yang diterapkan. Bukan sekadar kurang beruntung, tapi seolah pemain tidak benar-benar memahami apa yang diinginkan pelatih. Ketegangan semakin terasa ketika para pemain diaspora seperti Rafael Struijk dan sejumlah pemain lain tampak tidak sinkron dengan rekan setimnya. Bola yang mereka terima sering dalam kondisi tidak ideal, pola serangan tidak pernah matang, dan transisi berjalan lambat. Padahal selama ini publik percaya bahwa pemain diaspora membawa standar latihan Eropa yang seharusnya bisa mengangkat kualitas tim. Namun jika sistemnya tidak mendukung, kualitas individu sehebat apapun akan tampak biasa saja. Situasi semakin buruk ketika Indonesia kebobolan melalui skema serangan lawan yang sederhana. Gol tersebut tidak hanya meruntuhkan mental pemain, tetapi juga mengguncang bangunan taktik yang sejak awal sudah retak. Bukannya merespons dengan perubahan struktur permainan yang tepat, tim justru tampak semakin kacau. Sejumlah keputusan pelatih terlihat aneh, mulai dari pergantian pemain yang dilakukan pada momen yang tidak tepat, hingga perubahan posisi yang terkesan impulsif. Alih-alih menstabilkan permainan, perubahan itu justru menghilangkan ritme yang tersisa. Kekalahan akhirnya tidak terelakkan. Namun yang lebih mengejutkan bukanlah hasil pertandingan, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Dalam konferensi pers, alih-alih mengakui kelemahan taktik atau evaluasi menyeluruh terhadap tim, Indra Syafri memilih untuk mengarahkan sorotan ke pemain. Ia menyebut bahwa masalah utama berasal dari pemain yang tidak menjalankan instruksi. Ucapan itu langsung memantik reaksi keras dari publik. Di dunia sepak bola profesional, terutama di level internasional, pelatih biasanya berdiri di garis depan ketika hasil buruk datang. Pelatihlah yang menjadi tameng tim, mengakui kekurangan, dan melindungi pemain dari tekanan mental. Namun kali ini yang terjadi sebaliknya. Pemain justru menjadi sasaran kritik pertama. Para analis dan mantan pemain menyebut bahwa tindakan tersebut berisiko merusak kepercayaan pemain kepada pelatih, terutama bagi pemain muda yang masih membangun kepercayaan diri. Tak lama setelah komentar itu beredar, muncullah suara dari seorang pelatih veteran tanah air yang sudah puluhan tahun berkecimpung dalam dunia sepak bola nasional. Tanpa menyebut nama langsung, ia memberikan pernyataan yang secara jelas mengarah kepada blunder taktis dan komunikasi yang dilakukan. Indra, dalam salah satu wawancara ia mengatakan jika seluruh tim terlihat tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan, biasanya bukan pemain yang salah. Instruksi itu harus jelas, sederhana, dan bisa dipahami. Kalau tidak, pemain akan terlihat seperti berlari tanpa arah. Pernyataan itu meledak di media sosial. Banyak orang menganggapnya sebagai sindiran langsung terhadap cara Indra memimpin tim. Bahkan sejumlah pundit menilai bahwa pelatih veteran itu sebenarnya sedang memberikan tamparan keras bagi pelatih muda yang dianggap terlalu percaya diri dengan pendekatan taktisnya. Reaksi publik pun terbelah. Tetapi mayoritas mulai mempertanyakan, apakah benar masalah utama berada di pemain? Atau apakah pelatih memang gagal menyampaikan instruksi dengan baik? Kegaduhan semakin meluas ketika netizen Filipina ikut masuk dalam perbincangan. Mereka mulai memberikan sorotan terhadap performa Rafael Struijk.
striker Indonesia yang selama ini dianggap salah satu aset paling berharga dalam skuad. Dalam pertandingan tersebut, Struijk memang terlihat kesulitan, bukan karena kualitasnya turun, tetapi karena suplai bola tidak ada. Namun bagi sebagian netizen Filipina, momen tersebut menjadi bahan untuk menggelok-olok Indonesia. Mereka menyebut bahwa Struijk tidak menakutkan. Biasa saja. Bahkan ada yang menyindir bahwa publik Indonesia terlalu melebelebikon kualitas pemain diaspora mereka. Komentar-komentar tersebut memicu perdebatan panas antara penggemar sepak bola kedua negara. Indonesia. Para pendukung Struijk memberikan pembelaan bahwa striker bagus tidak bisa melakukan apa-apa tanpa dukungan sistem yang solid. Namun, ada pula sebagian publik Indonesia yang kecewa dan menilai bahwa Struijk seharusnya bisa berbuat lebih, terlepas dari sistem yang buruk. Perdebatan ini mengisi seluruh platform media sosial selama berhari-hari. Di tengah panasnya perbincangan, pelatih veteran tanah air itu kembali mengeluarkan komentar kedua yang lebih tegas. Ia menyatakan bahwa tugas pelatih bukan sekadar memberikan instruksi, tetapi memastikan instruksi itu dipahami dan bisa dijalankan oleh pemain manapun. Ia menekankan bahwa seorang pelatih harus mampu membaca dinamika pertandingan dan tidak boleh terpaku pada rencana awal ketika kondisi di lapangan berubah. Sepak bola itu dinamis, ujarnya. Kalau pelatih tidak bisa menyesuaikan, maka pemain akan menjadi korban. Komentar ini membuat publik semakin yakin bahwa akar masalah ada pada pengambilan keputusan pelatih mulai dari perencanaan hingga eksekusi, apalagi sejumlah mantan pemain nasional turut memberikan kritik serupa. Mereka menyoroti cara komunikasi Indra, yang dianggap terlalu keras dan cenderung menekan pemain. Menurut mereka, pelatih seharusnya menjadi figur yang menenangkan, bukan yang memperkeruh suasana. Dalam berbagai diskusi sepak bola, para analis juga membahas bagaimana seorang pelatih modern harus bekerja. Era sepak bola saat ini menuntut pelatih untuk tidak hanya paham strategi, tetapi juga menguasai manajemen pemain, kemampuan komunikasi, dan sensitivitas terhadap psikologi tim. Ketika pelatih gagal dalam aspek-aspek tersebut, maka hasil di lapangan akan berantakan meski kualitas pemain sangat baik. Pada akhirnya, babak pertama dari drama besar ini ditutup dengan kesimpulan sementara dari publik. Kekalahan Indonesia bukan hanya soal performa buruk pemain, tetapi terutama soal ketidaksiapan taktik miskomunikasi dan kepemimpinan yang dipertanyakan. Dan ketika seorang pelatih veteran sampai merasa perlu buka suara, itu menunjukkan bahwa masalah ini tidak bisa dianggap remeh. Setelah kegaduhan babak pertama meledak, perhatian publik tidak lagi tertuju hanya pada pertandingan itu sendiri, tetapi pada dampaknya yang berantai. Situasi ini berkembang bukan hanya sebagai isu performa di lapangan, tetapi menjadi pertempuran narasi antara pelatih, pemain, pengamat, dan bahkan penonton dari negara lain. Semua pihak memiliki pendapat, semua pihak merasa berhak bersuara, dan setiap opini memperkeruh suasana yang sudah panas. Indra Syafri, yang awalnya terlihat tenang, justru semakin berada dalam sorotan. Cara komunikasinya dianggap terlalu defensif. Banyak analis menyebut bahwa pernyataannya tentang pemain yang tidak menjalankan instruksi hanya akan memperburuk hubungan internal tim. Dalam sepak bola modern, kepercayaan antara pelatih dan pemain adalah fondasi. Sekali fondasi itu retak, maka seluruh bangunan tim bisa runtuh, bahkan sebelum mereka memasuki pertandingan berikutnya. Sejumlah pengamat taktis mulai membedah ulang pertandingan tersebut. Mereka melihat bahwa masalah Indonesia bukan hanya soal finishing atau blunder individu, tetapi tentang tidak adanya struktur permainan yang jelas, pola serangan terkesan improvisatif, tidak ada alur progresi bola yang konsisten, dan pertahanan tampak tidak punya pedoman posisi yang stabil. Bahkan beberapa komentator luar negeri yang mengikuti perkembangan sepak bola Asia Tenggara sempat menyebut bahwa Indonesia terlihat tidak punya identitas permainan. Komentar pelatih veteran tanah air yang sebelumnya viral kini menjadi rujukan utama pembahas. Banyak orang setuju bahwa kritik tersebut bukan lahir dari rasa tidak suka, melainkan dari kepedulian terhadap kualitas sepak bola nasional. Ia adalah saksi hidup dari naik turunnya performa timnas selama beberapa dekade, sehingga ketika ia bicara, publik mendengarkan. Bahkan, beberapa jurnalis sepak bola menyebut bahwa kritik sang pelatih veteran terasa seperti peringatan bahwa Indonesia tidak boleh terjebak dalam euforia pemain diaspora atau prestasi masa lalu seorang pelatih. Pada saat bersamaan, reaksi terhadap Rafael Struijk semakin berkembang. Netizen Filipina yang sebelumnya hanya memberikan ejekan ringan kini mulai membahas hal yang lebih dalam, seperti membandingkan kualitas striker mereka dengan striker Indonesia. Beberapa komentar bernada provokatif mengatakan bahwa Struijk tidak lebih baik dari striker mereka sendiri. Namun ada pula yang lebih analitis, menyebut bahwa Struijk sebenarnya striker berbahaya, tetapi hancur karena sistem yang tidak mendukung. Indonesia, nama Struijk justru menjadi simbol perdebatan lebih besar.
Apakah pemain diaspora benar-benar solusi jangka panjang? Atau apakah mereka hanya menjadi kambing hitam ketika sistem tidak bekerja? Dukungan untuk Struijk datang dari banyak kalangan, terutama mereka yang paham bahwa seorang striker tidak bisa bekerja tanpa dukungan lini tengah yang kuat. Namun, ada juga suara-suara sumbang yang menilai bahwa pemain diaspora seharusnya memberikan performa luar biasa dalam kondisi apapun, padahal pandangan itu tidak realistis. Bahkan striker dunia sekalipun akan kesulitan jika tidak ada suplai bola. Yang menarik adalah bagaimana para pemain di dalam tim menanggapi situasi ini. Meski tidak ada yang berani berbicara secara terang-terangan, beberapa sumber informal menyebut bahwa pemain merasa tertekan setelah komentar pelatih. Mereka merasa tidak diberi ruang untuk berkembang, dan seolah-olah kesalahan selalu diarahkan kepada mereka. Para pemain diaspora yang terbiasa dengan sistem pelatihan Eropa dianggap kaget dengan gaya komunikasi pelatih di Indonesia. Bukan berarti mereka tidak hormat, tetapi mereka terbiasa dengan iklim profesional yang lebih stabil, bukan tekanan emosional. Disinilah banyak analis menilai bahwa masalah terbesar bukan pada hasil pertandingan itu sendiri, tetapi pada budaya komunikasi dan kepemimpinan. Modern football menuntut pelatih untuk menjadi komunikator yang cerdas, bukan hanya ahli strategi. Pelatih harus mampu mengendalikan suasana ruang ganti, memberikan arahan dengan jelas, serta menjaga kepercayaan antar pemain. Ketika hal ini gagal dilakukan, maka dampaknya terlihat sangat besar. Seperti yang terjadi dalam kasus ini. Konflik ini semakin memanas ketika beberapa mantan pemain nasional ikut memberikan komentar. Mereka menyebut bahwa antara pemain dan pelatih harus ada rasa saling percaya. Jika pelatih menyalahkan pemain di depan publik, itu bisa membuat pemain kehilangan rasa hormat. Beberapa mantan pemain bahkan menyebut bahwa tindakan tersebut tidak hanya merusak mental pemain, tetapi juga menciptakan jurang antara generasi baru dan generasi lama. Sementara itu, publik mulai menambah tekanan kepada Indra dengan membandingkannya dengan piloti-piloti asing yang sukses mengelola timnas Indonesia di berbagai level. Mereka membahas bagaimana pelatih asing biasanya lebih tenang, tidak mudah menyalahkan, dan selalu fokus pada evaluasi taktis ketimbang menyerang individu. Perbandingan ini menjadi pukulan balik bagi Indra, karena mencerminkan bahwa ekspektasi publik terhadap pelatih lokal kini sudah jauh lebih tinggi. Beberapa analis bahkan menyebut bahwa pelatih veteran yang memberi sindiran itu sebenarnya sedang mencoba membuka mata bahwa sepak bola nasional membutuhkan pembaruan metode pelatihan, bukan hanya soal gaya bermain, tetapi cara memimpin, memotivasi, dan membuat keputusan taktis yang tidak kaku. Ketika pelatih terlalu terpaku pada konsep lama, maka tim tidak akan berkembang mengikuti standar sepak bola modern. Di tengah kebisingan perdebatan ini, muncul pertanyaan besar. Apa yang akan terjadi pada timnas ke depan? Apakah pemain akan kembali percaya kepada pelatih? Apakah pelatih akan mengubah pendekatan komunikasinya? Ataukah justru drama ini akan menggerogoti fondasi tim hingga mengganggu persiapan turnamen berikutnya? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa Indonesia sedang berada di masa penting pembangunan sepak bola. Pemain muda diaspora mulai berdatangan, kualitas liga perlahan meningkat, dan perhatian publik semakin besar. Namun tanpa manajemen taktik dan komunikasi yang tepat, semua potensi itu bisa hilang dalam sekejap. Kisruh dengan netizen Filipina juga memberikan gambaran lain. Rivalitas antar negara ternyata tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di media sosial. Sorotan terhadap Struijk menjadi simbol bahwa Indonesia mulai diperhatikan sebagai kekuatan yang patut diawasi, namun perhatian itu bisa berubah menjadi tekanan apabila tim tampil buruk. Indonesia kini berada dalam posisi di mana setiap langkah mereka dipantau oleh negara lain, termasuk kesalahan kecil sekalipun. Dalam semua perdebatan ini, satu hal menjadi jelas. Akar masalahnya adalah tidak adanya keselarasan antara taktik, komunikasi, dan eksekusi. Pemain, terutama yang masih muda, membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan jelas. Pelatih harus mampu memberikan instruksi yang mudah dipahami, bukan instruksi yang berubah-ubah atau terlalu rumit. Dan yang paling penting, pelatih harus mampu mengambil tanggung jawab atas keputusan yang ia buat. Pelatih veteran yang memberikan kritik itu sebenarnya tidak bermaksud menjatuhkan siapapun. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa kesuksesan tim tidak bisa didasarkan pada reputasi semata. Reputasi masa lalu tidak menjamin kesuksesan masa depan. Dalam sepak bola modern, yang dinilai adalah adaptasi, analisa, dan kemampuan membaca situasi. Ketika pelatih gagal melakukan hal-hal tersebut, maka tim akan tersesat dalam permainan yang tidak jelas arahnya. Pada akhirnya, drama ini membuka mata bahwa Indonesia membutuhkan renovasi menyeluruh dalam cara membangun tim. Bukan hanya merekrut pemain berbakat, tetapi juga mengembangkan sistem pelatihan dan kepemimpinan yang modern. Sebab tanpa perubahan itu, Indonesia akan terus berada dalam siklus yang sama, ekspektasi tinggi, performa tidak konsisten, dan drama berkepanjangan
setelah kekalahan. Kisah ini adalah peringatan, bukan hanya bagi Indra, tetapi bagi seluruh struktur sepak bola nasional. Jika mereka ingin Indonesia benar-benar melompat ke level yang lebih tinggi, maka perubahan harus dimulai dari cara berpikir dan cara memimpin. Hingga saat ini, publik masih menunggu apakah drama ini akan menjadi titik balik penting, atau hanya menjadi salah satu dari sekian banyak kisah kegagalan yang terulang. Itulah rangkaian fakta, analisa, dan dinamika yang terjadi di balik kegaduhan besar ini. Dari sindiran pedas pelatih veteran, blunder keputusan di pinggir lapangan, hingga reaksi panas netizen Filipina yang menyeret nama Struijk, semua ini menunjukkan satu hal. Sepak bola kita masih penuh pekerjaan rumah, bukan hanya soal teknik dan taktik, tetapi soal kepemimpinan, komunikasi, dan tanggung jawab. Sekarang, giliran kalian untuk bersuara. Menurut kalian, siapa yang paling layak disalahkan dalam kekacauan ini? Pelatih, pemain, atau sistem sepak bola kita yang belum benar-benar siap? Tulis opini kalian di kolom komentar. Semua komentar akan kami baca karena dicek Faktait. Suara publik adalah bagian penting dari setiap investigasi. Jika kalian suka analisa tajam seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap kritis, tetap cerdas, dan seperti biasa, seki faktanya, bukan katanya.